Halo semuanya, balik lagi ketemu lagi dan berjumpa di channel yang gak terlalu jelas dan gak terlalu bermakna ini. Di video kali ini gue ditemani sama si Teteh yang cantik. Tapi sebelum itu mungkin si Teteh bisa perkenalkan namanya siapa Teh? Oke, baik. Nama saya Anissa Ratumuti Alia. Saya umur 19 tahun. Asalnya dari Pandeglang. Tinggal di Cilengsi. Kebetulan dia kan kerja di pabrik sarden, saya yang masukin. Dan saya mau tanya-tanya nih Teh sama si Teteh. Sebelumnya saya pernah minta uang gak sih? Sebelum si Teteh mau kerja ke situ, saya minta ADM gak? Oh, enggak. Jadi Gratis. benar-benar Tanpa murni ada. kan? Berapa lama si Teteh masuk ke sarden setelah ngasih lamaran ke saya Teh? Saya ngasih lamaran hari apa ya? Hari Sabtu ya. Hmm. Langsung kerja itu hari Senin. Sehari lah. Sehari ya. Iya. Soalnya kan minggu Sehari libur dua ya. hiro. Sehari 2 hari lah. Nah, untuk bagiannya Teh, si Teteh di bagian apa? Bagian sortir apa bukan tuh Teh? Kalau sortir awalnya sih kita dikumpulin buat bagian sortir semuanya. Mm-mm. Tapi karena berhubung punya skill, jadi langsung masuk pertama kali anak baru langsung masuk ke admin. Oh, berarti nggak ditaruh di bagian sortir ya Teh? Jadi nggak ngerasain namanya bagian sortir. Nah, kan si Teteh baru kerja 1 hari tuh Teh. Mm-mm. Terus sekarang bagian admin, itu kerjanya ngapain Teh? Kerjanya awalnya sih saya kira main komputer gitu kan, karena emang yang ditanya komputer gitu. Ternyata pas sudah nyampe di situ, awalnya saya suruh ngebantuin packing dulu. Nah, pas udah packing saya cuman nyatetin barang masuk keluar masuk, tapi emang kerjanya ya gitu, di admin bahan dingin banget. Oh, berarti emang bener ya di dalam pabrik itu ruangannya dingin ya? Iya, dingin banget. Tapi tergantung bagian. Kalau misalnya bagian saya nih admin bahan nih, itu emang benar-benar kayak di kutub utara gitu dinginnya. Tapi kalau misalnya bagian sortir kayak gitu, dinginnya ya biasa kayak kita pakai AC aja gitu. Itu untuk kerjanya beneran berdiri Teh? Bagian kerja untuk kerja sortir, ngupas dan lain-lain berdiri. Tapi kalau misalnya bagian packing atau admin itu kadang bisa duduk, tapi kita nggak boleh duduk di lantai. Kita cari tempat duduk kayak Kursi ya? ya kursi, atau misalnya tembok ada dikit ujungnya yang duduk nggak apa-apa gitu. Oh, jadi benar kata gua di video kemarin bahwa di situ kerjanya berdiri, terus ruangannya dingin, sama pabriknya bau amis, bener gak tuh? Ya bau, tapi nggak terlalu bau sih. Kalau saya mungkin udah terbiasa bau ya. Kalau misalnya orang-orang yang belum terbiasa gitu kan, pasti nganggapnya bau banget gitu kan. Kalau buat saya sih sebenarnya itu nggak terlalu bau-bau amat gitu. Baunya cuman ya namanya juga bau ikan gitu, tapi nggak terlalu bau busuk, nggak. Itu si Teteh sebelumnya udah pernah kerja di pabrik atau belum nih Teh? Belum, ini baru pengalaman pertama Oh, di baru pabrik. pertama kerja di pabrik ya. Banyak orang yang bilang kalau kerja di situ tuh kebanyakan emak-emak atau ibu-ibu. Jarang ada yang remaja atau ya belum berkeluarga. Bener nggak Teh itu? Bener sih, mungkin Bener. karena kebanyakan gengsi kali ya. Oh, iya. Itu kan ikan, bau. Kalau misalnya mama kan mungkin udah terbiasa. Orang masih biasa motongan ikan gitu ya. kan. Udah biasa bau-bau ikan, udah biasa ke pasar. Kalau emak-emak mungkin kan ya. Jadi udahlah, mendingan ini kerjaan yang cocok gitu. Kalau misalnya bagi ABG kayak kan mikirnya gengsi, nanti Gengsi. ketemu teman-teman gimana, bau gitu kan. Terus banyak yang bilang juga katanya kerja di situ bau, katanya pulang kerja bau segala macam. Kalau kita deket-deket badannya juga tetap bau. Iya. Itu tergantung kita ngejaga diri sebenarnya. Tergantung kita ngerawat diri. Kalau misalnya bajunya bau nih, ya udah gitu, pulang sekolah langsung pulang kerja. Ya udah langsung cuci, langsung direndam atau gimana gitu. Kayak saya, si Teteh kemarin bilang katanya, "Neng, tapi di situ bau," katanya. "Emang siap gini-gini sanggup?" Saya jalanin, saya coba. Yang katanya dibuktiin segala macem, ini kerjanya nggak enak, buktinya enak, buktinya nggak sesuai apa yang mereka omongin gitu. Karena kalau dalam kerjaan, kalau kita masih dari katanya, kita belum ngerasain sendiri, kita nggak bakalan maju kalau gitu. Kita harus bisa nyoba, berani gitu ke depan. Oh, saya nggak kalau misalnya apa yang dibilang kamu, mungkin saya nggak terlalu percaya dulu, saya mau nyoba dulu gitu. Kalau pemikiran saya waktu ditawarin sama si A juga kan, si Teteh mungkin bilangnya
ini Neng serius, di situ mah orangnya galak, di situ mah orangnya banyak yang mundur, katanya nggak digaji segala macam gitu. Kita kalau niat kerja gitu kan, sekecil apapun gajinya, sebesar apapun gajinya, kalau kita nyaman kita nggak bakal mikirin gaji. Kayak hari pertama saya kerjaannya saya buat nyaman dulu. Tadinya saya nggak betah, ini orangnya ya Allah nggak ada teman saya gitu kan. Tapi saya berusaha, coba saya bikin nyaman. Saya yang beradaptasi sama lingkungan gitu kan. Ketika saya beradaptasi, srek, itu dari situ saya nggak mikir gaji berapa, nggak bikin saya gajian mau kapan gitu. Karena emang kerjanya di situ mungkin karena dingin, jadi saya nggak ngelihat jam. Jadi kerja masuk jam 8 nih, tiba-tiba istirahat lagi aja. Jadi terus tiba-tiba pulang gitu lagi ya? aja. Iya gitu. Jadi karena emang kita nggak mikirin jam, mau kita sibuk nih lama nungguin apa, kita duduk aja itu tiba-tiba udah 2 jam di situ. Karena pertama dingin, kedua kita juga nggak bakal ngerasa haus kalau misalnya kita nggak makan nggak minum, mungkin lapar mah ada ya. Tapi kalau misalnya haus, yakin deh beneran haus, namanya haus di dalam itu nggak ada rasa haus, karena emang rasanya dingin. Jadi nggak mikirin apa-apa, udah mikirinnya dingin aja udah. Nah, untuk lingkungan di dalam pabrik itu kayak gimana teh? Kalau misalnya masalah lingkungan, galak pasti gitu kan, tegas. Sebenarnya bukan galak sih Kak, lebih ke tegas gitu. Tegas ya? Iya tegas. Masalahnya kan kalau misalnya tegas kayak gitu kan, itu buat pribadi kita sendiri. Namanya juga perusahaan ya kan, pasti disiplin lah. Lebih ke buat tegas, kayak galak kayak gitu tuh bukan galak, tapi tegasnya ke disiplin gitu. Kalaupun kita nggak bisa, misalnya itu tergantung diri kita. Kita misalnya nggak bisa terus kita diomelin gitu kan, itu sebenarnya bukan diomelin, kita dikasih tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak nangkep gitu kan, ya wajar aja lah marah. Ibarat kata si kakak nih misalnya ngajarin orang gitu kan, tapi orangnya nggak nangkep gitu, pasti sedikit kesel mah ada lah gitu. Oh berarti orang-orang yang udah pernah kerja di situ berhenti bilang kalau pengawas atau TL-nya itu galak, bener itu teh kayak gitu? Galaknya tegas gitu bener, ya galaknya tegas. Cuman biasanya kalau orang-orang yang keluar kayak gitu masih pada labil Kak, masih yang baru-baru atau gimana, mungkin karena mereka nggak terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu gitu kan. Karena kan kita kan cari kerja tuh apa sih ya, masuk ke dunia baru gitu, mengenal wawasan baru. Jadi kita harus tahu karakter seseorang kayak gimana. Tergantung cara kita ngadepin orang itunya sih Kak. Kalau misalnya kitanya bisa ngadepin orangnya dengan secara baik, mau segalak apapun juga orang pasti baik sama kita. Kalau misalnya kita anggap orang itu jahat atau galak, pasti kita bakal terus-terus nggak betah Kak. Kalau misalnya dalam pekerjaan, ya minimal kita sukai dulu lah pekerjaannya apa gitu. Nah kemarin kan di video kemarin kan gue bilang kalau kerjanya 2 minggu pertama kerjanya 8 jam, setelah 2 minggu kan baru 12 jam ya. Nah kemarin si Teteh pertama kali masuk kerja itu berapa jam teh? Dari jam 8 kalau hari pertama nih, karena emang kita baru pengenalan, pembagian ini, data ini segala macam kan. Kita mulai dari jam 10 terus pulang jam 4 atau jam 5 gitu. Jam 5 terus hari keduanya saya datang jam 8, pulang jam 6-an lah, nggak tahu itu berapa jam ya. Itu istirahatnya berapa kali tuh? 1 kali atau 2 kali tuh? Kalau pulang jam 6? 1 kali. Tapi kalau misalnya kita ada jam sampai jam 10 nih atau apa gitu, itu 2 kali Kak pastinya. Tapi kan banyak yang bilang katanya istirahatnya cuma sekali. Sebenarnya kalau istirahat sekali itu karena dianya nggak mungkin nggak ngelihat jam pertama gitu kan. Karena kedua ya istirahat tuh bukan kita tuh nggak harus nunggu disuruh ayo istirahat enggak gitu. Pasti kita nunggu, kita izin Kak mau istirahat udah jam segini gitu, kita bilang. Cuman kayak kemarin ada yang bilang sama saya di situ katanya nggak ada istirahatnya cuma sehari, terus kerjanya berjam-jam gitu kan. Sebenarnya itu salah, penangkapan yang kayak gitu salah gitu. Ya emang banyak sih orang yang mikirnya kayak gitu, atau orang yang dulu pernah kerja sekarang kan katanya beda peraturan ya sama dulu. Itu kan TL atau pengawas galak-galak ya teh. Galaknya itu main fisik atau cuman omongan doang? Oh enggak, kalau main fisik pasti udah dipecat mungkin dianya ya. Kalau misalnya galaknya karena omongan Kak, mungkin karena karakter juga pertama gitu.
Mungkin ada juga karena emang sifat dia dari lahir galaknya begitu gitu. Tergantung cara kita menyikapinya aja sih Kak kalau misalnya galak gitu. Kalau bagi saya pribadi nih, ada orang yang galak, kalau misalnya emang saya salah ya kita minta maaf. Kalau misalnya kita nggak salah ya saya mah anggap aja dia orang gila lagi ngomong gitu Kak. Oh berarti kalau buat orang yang buat cewek yang gampang tersinggung atau pundungan mungkin harus mikir-mikir dulu buat kerja di sini. Jadi ya nggak boleh asal oke kerja. Soalnya banyak dari ya penyalur atau yayasan dibilangnya tuh banyak orang yang ngajakin tapi dijelasinnya nggak terlalu detail, atau mungkin mereka nanya-nanyanya nggak terlalu detail. Jadi cuman penjelasan yang ditanya sama orang yang pengen kerja aja. Jadi buat kalian yang emang kalau pengen kerja di sini ya banyakin tanya sedetail mungkin, dan hati-hati buat buat calo atau penyalur yang memanfaatkan lowongan kerja ini. Takutnya kan ada yang namanya diduitin atau dikasih yang manis-manis, tapi yang pahitnya tuh nggak diceritain. Nah untuk si Teteh sendiri pas kemarin mau kerja ke sini, saya nyeritainnya pahit manisnya apa cuman semuanya ya, karena emang saya juga kalau setiap masuk kerja semuanya mau sepahit apapun, manis apapun. Jadi ketika kita udah masuk kerja kita tahu nih, oh seperti ini. Jadi kita nggak kaget. Jadi kita nggak ngeluh juga Kak. Kalau misalnya kita tahu pahitnya, kan udah dibilangin dari awal pahitnya kayak gini gitu. Otomatis kita udah siap dong nerima pahitnya. Misalnya kayak kakak ngejelasin di situ teh orangnya galak gini segala macam. Pas kita nemu nih orang yang galak, jadi kita nggak nyalahin si AA-nya yang bawa kita. Oh si AA nggak bilang ini, katanya galak segala macem gitu. Kalau udah dibilangin kan pasti oh iya kita tahu gitu, udahlah nggak apa-apa gitu. Kira-kira si Teteh bakalan betah nggak nih ke depannya Teh? Kalau planning betah atau enggak untuk sementara ini sih jalanin betah dulu ya gitu kata. Emang awalnya sih saya pikir capek atau apa gitu. Hari pertama aja saya udah seneng gitu. Senangnya pertama nggak diketemuin sama orang-orang yang julid aja. Saya seneng banget gitu kan. Kalau misalnya masalah planning untuk sementara ini saya bikin nyaman dulu pekerjaan sih Kak. Kalau misalnya menurut saya nih kerjaan kalau kita nggak nyaman, mau sebesar apapun gaji kita itu tuh nggak bakalan betah gitu. Kalau bagi saya pribadi gitu. Di situ juga kan di video sebelumnya saya bilang bahwa di situ kawasan industri ya Teh. Banyak pabrik yang berdekatan dengan pabrik PT Press on Time Seafood. Nah kemarin pas si Teteh datang ke situ, bener nggak sih Teh? Kalau di situ banyak pabrik? Banyak, ada pabrik kopi, ada pabrik yang lain juga gitu. Saya sempat ke situ, cuman belum buka gitu. Sampai akhirnya kan ngelihat si AA nih. Ya sebenarnya buat yang kerja di Sarden, kalau mau berhenti jangan mendadak, mendingan kerja dulu di situ sementara sambil kerja sambil nyari lowongan kerja lagi. Soalnya di kawasan sini tuh pabrik bukan cuma satu doang. Banyak banget. Tapi ya kalau mungkin betah udah biasa di pabrik sarden, udah tahu gajinya udah ngerasa oke lah, udah cocok, ya bisa dijalani. Soalnya di situ juga lama kelamaan dari borongan bisa diangkat ke harian tetap. Tapi tergantung bagian sama kita juga, tenaga kinerja kita. Tadi kan si Teteh bilang pengawas atau TL galak. Nah, saya dapat isu lagi nih Teh dari luar. Kalau security-nya juga galak, bener nggak Teh?